Kerusakan banjir bandang dipantau dari udara. Korban longsor masih terisolir. Tim bowling Indonesia targetkan 2 emas. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emre Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, bencana longsor yang terjadi di Desa Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara menyebabkan 11 rumah rusak, 7 orang meninggal dunia, serta 13 orang masih dalam pencarian. Video drone ini menunjukkan kondisi tebing yang longsor dan suasana Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara rusak setelah bencana longsor pada hari Selasa malam kemarin. Akibatnya 11 rumah hancur tertimpa timbunan longsor dan 7 orang meninggal dunia serta 13 orang masih dalam pencarian. Tim gabungan baru dapat mencapai desa tersebut pada Jumat kemarin akibat banyaknya titik longsor. Hari pertama proses pencarian, tim gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah. Dari catatan kepolisian daerah Sumatera Utara hingga 30 November, tercatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir longsor di Sumut mencapai 176 jiwa dan 160 orang lainnya masih dalam pencarian. Fokus penanganan saat ini masih membuka akses wilayah yang terisolir. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara penuh material kayu. Dari pantauan udara terlihat tumpukan kayu menumpuk di jembatan sungai dan merusak lahan pertanian. Inilah visual yang direkam melalui helikopter milik TNI Angkatan Udara. Ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam lebih dari setengah bangunan. Tidak hanya rumah, material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Material lumpur dan kayu merusak rumah warga setelah terjadi banjir bandang dan tanah longsor di kawasan tersebut pada Senin lalu. Ada 4 kecamatan di kota Sibolga terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di hulu sungai, hutan di bukit banyak yang ditebang dan gundul hingga terjadi longsor. Sejumlah alat berat terlihat dari udara masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi. Selain rumah penduduk, musibah yang menelan korban jiwa ini juga menghancurkan lahan pertanian. Sawah milik masyarakat rusak dan tertimbun material lumpur yang terbawa arus deras aliran sungai. Sabino Ardi, Kompas TV, Sibolga, Sumatera Utara. Saudara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Pekanbaru mengirim tim khusus untuk membantu evakuasi korban bencana alam di Sibolga, Sumatera Utara. Sejumlah peralatan pendukung dikerahkan untuk membantu korban. Ada 12 personel khusus dikirim oleh Basarnas Pekanbaru untuk melaksanakan misi kemanusiaan di Sibolga, Sumatera Utara. Mereka diberangkatkan dari kantor SAR Pekanbaru pada Rabu kemarin. Personel yang dikirim ke lokasi bencana banjir bandang dan tanah longsor ini memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda untuk membantu masyarakat yang menjadi korban dan terdampak, seperti kemampuan untuk memasok jaringan internet yang putus, serta kemampuan lainnya. Selain personel, Basarnas Pekanbaru juga mengirim peralatan serta armada untuk membantu proses evakuasi korban bencana. Ini mereka sudah sampai di Padang Sidempuan untuk melihat situasi, andai kata ada daerah-daerah yang perlu dievakuasi, maka mereka melakukan evakuasi. Ada tim khusus Pak yang kita kirimkan Pak? Ya, tim khususnya ada, itu karena tim khusus yang kami kirim sebenarnya semua khusus. Mereka adalah punya kemampuan-kemampuan berbeda-beda, khususnya ada yang drone.
Itu teknik drone ada kita kirim, kemudian ada komunikasi Starlink, karena menurut informasi di wilayah-wilayah yang terdampak itu penerangan ataupun internet akan putus, sementara untuk alat komunikasi kita membutuhkan salah satunya Starlink untuk bisa terus melaporkan situasi yang terkini di lapangan. Saat ini tim Basarnas Pekanbaru masih dalam perjalanan menuju lokasi bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Sebelumnya sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara terjadi bencana akibat cuaca ekstrim, salah satunya di Sibolga. Banjir bandang dan tanah longsor menerjang hingga menelan korban jiwa. Saat ini tim masih melakukan upaya pencarian dan evakuasi para korban dari lokasi bencana. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, sebanyak 3 tower atau jaringan tegangan tinggi PLN kawasan Biren tumbang dan terbawa arus sungai akibat banjir. Akibatnya listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Sudah sepekan terakhir, wilayah Aceh dilanda hujan yang berpotensi menyebabkan banjir. Pasalnya ada 3 tower atau jaringan tegangan tinggi PLN pada jalur Sutet Arun Biren tumbang dan terbawa arus sungai akibat banjir bandang, sehingga menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh padam. Ini konduktornya jatuh ke sungai. PLN Unit Induk Distribusi Aceh sudah menurunkan ratusan personil untuk pengecekan dan pemulihan listrik secara bertahap. Selain itu, PLN juga berupaya menambah pasokan listrik dengan mengoptimalkan pembangkit listrik tenaga diesel isolated di Lueng Bata, Pulau Pisang, PLTU Nagan Raya 1 dan 2 agar kembali beroperasi untuk menyuplai listrik dari Nagan ke Sigli. Nah, itu ada 3 tower yang rubuh, sehingga pada saat ini menyebabkan listrik di sebagian wilayah Aceh ini padam. Namun kita sudah berusaha bergerak cepat untuk menurunkan ratusan personil kita ya, untuk mengecek dan melakukan tindakan-tindakan antisipasi seperti itu. Sementara itu, untuk objek vital seperti rumah sakit tetap mendapatkan suplai listrik agar tidak terganggu. Untuk pemadaman listrik di kawasan Banda Aceh dan Aceh diupayakan segera kembali normal. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan menyebabkan warga harus antri panjang. Antrian panjang ini sudah terjadi 4 hari dan berdampak pada macetnya arus lalu lintas. Salah satu SPBU yang masih memiliki stok BBM yakni SPBU di Jalan Merak, Jingga, Medan. Antrian panjang hingga hampir setengah kilometer terjadi usai pengendara baik motor maupun mobil tidak mengikuti jalur antrian yang semestinya dan menutup akses jalan. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan penguraian arus lalu lintas dan mengerahkan pengendara untuk memilih SPBU terdekat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Agar antrian tidak semakin panjang, Polrestabes Medan kini mensiagakan 2 personil kepolisian di setiap SPBU yang nantinya bekerja sama dengan pengelola SPBU agar antrian kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu arus lalu lintas. Polisi juga menyiapkan 1 jalur khusus di depan SPBU yang hanya boleh dilewati kendaraan yang tidak ingin mengisi BBM atau kendaraan yang memang ingin melintas. Kosongnya stok di beberapa SPBU yang ada di Kota Medan disebabkan karena faktor cuaca buruk yang menghambat proses distribusi BBM lewat jalur laut. Namun masyarakat diminta tidak khawatir karena kapal tanker pengangkut BBM sudah tiba di Pelabuhan Belawan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Korban longsor berjalan kaki, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, khawatir dengan kondisi orang tua di kota Sibolga yang masih terisolir. Septiana Huta Barat nekat berjalan kaki dari kota Tarutung, melewati lumpur dan hutan selama 3 hari. Pasca bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, akses jalan masih terputus. Jalur komunikasi yang sangat terbatas membawa ratusan warga harus melewati medan curam berlumpur dari Tarutung ke Sibolga untuk segera bertemu keluarga.
Warga Tarutung, Septiana, Huta Barat bersama puluhan pejalan lainnya melewati lumpur, mendaki bukit untuk segera berjumpa dengan keluarga. Hari Kamis pagi 26 November, Septiana berangkat dari Tarutung berbekal makanan seadanya. Terkadang mendapat makan saat melintas desa dan mendapat tumpangan untuk singgah bermalam. Terkadang menahan lapar sebelum tiba di desa berikutnya. Sebelum tiba di Sibolga, Septiana berjumpa dengan adiknya Desinta Huta Barat yang juga berjalan kaki dari Sibolga menuju Tarutung. Adiknya memastikan kedua orang tua dan abang mereka aman di rumah. Adiknya sudah menyiapkan stok makanan untuk persediaan beberapa hari. Mereka berdua akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan kembali ke Tarutung. 3 hari melewati hutan dan longsor, Minggu siang tadi mereka tiba di Kecamatan Adian Koting dengan tubuh kelelahan. Perjalanan dari hutan lah supaya cepat kan. Kalau kayak gini kan, hari pertama kami jalan udah lumayan ini. Kemarin parah kali, gak tahu kayak mana mau menangis, dibilang gak bisa kita menangis. Oh iya. Jalan lah kami dari rimba-rimba ini kayak gila kami jalan menuju hulu, bukit lagi. Kita terus pulang pun begitu, balik ke sini pun begitu. Nginap lah kami di tempat orang, dikasih lah makan, dikasih lah baju. Gitulah Pak perjalanannya. Jadi hitungan dari Kamis sampai ini hari Minggu kan, udah berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lah di perjalanan. Ke Sibolga awalnya dari Tarutung mau jumpai siapa Ibu? Orang tua. Orang tua. Iya, tadinya mau kujemput tapi aku berpikir nggak mungkin kujemput mamaku. Dia udah pasang pen, udah kulihat keadaan jalan kaki kita saja yang kita sanggupinnya berjalan kan. Apalagi dia mana dia sanggup lagi jalan karena udah pen punggungnya itu. Datang ini udahlah Kak aman ya, dia udah adanya kucukupi di situ apanya kebutuhannya katanya. Ayolah kita ke sana Kak, nanti kalau udah bagus nyusunnya itu dibilang. 1 minggu pasca longsor belum ada akses darat yang bisa dilalui kendaraan menuju Tapanuli Tengah dan kota Sibolga. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan pencarian korban longsor berhasil mengevakuasi 6 jenazah di desa Sibalanga, Tapanuli Utara. Masih ada 7 jenazah yang belum ditemukan. Dengan menggunakan bantuan alat berat dan semprotan air untuk mengurai timbunan lumpur, tim gabungan pencarian berhasil menemukan 6 orang yang tertimbun material longsor di desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Total korban yang sudah ditemukan berjumlah 13 orang. 7 korban lainnya masih belum ditemukan. Polisi juga sudah membawa anjing K9 untuk membantu proses pencarian. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, petugas bersama warga membangun jembatan darurat penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Dengan menggunakan kayu bekas, akses jalan kini dapat dilintasi dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan ini dilakukan petugas dan warga. Mereka bahu-membahu membuat jembatan darurat penghubung jalan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Jembatan ini sempat terputus akibat diterjang banjir bandang yang terjadi Selasa lalu. Walau dengan memanfaatkan kayu sisa banjir, kini akses kedua kabupaten bisa dilalui pejalan kaki. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat mempercepat pasokan bantuan terhadap para korban yang sempat terisolir akibat terputusnya akses jalan. Dibilang terputus, tidak. Dibilang tersambung, tidak juga. Cuma dia ambruk. Ambruk. Kalau ditimbun dia sedikit aja bisa jalan. Artinya cukup payah dilalui ya? Upaya. Ini satu-satunya akses ke Tapanuli Selatan? Akses pejalan kaki. Iya. Oke, artinya dengan akses ini Bang, kita bisa jenguk keluarga, melihat kabar keluarga, Iya. bahkan jemput obat-obatan ya? Iya, bahkan tadi aku mengantar mayat ke Sidimpuan. Akses jalan yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Garoga, terputus akibat musibah banjir bandang yang melanda Selasa lalu. Hairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Antisipasi pencerahan, pemerintah dropping bantuan, saksikan usai jeda.
Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, pasca beredar video masyarakat di Tapanuli Tengah dan Sibolga melakukan penjarahan ke toko-toko, pemerintah provinsi berupaya semaksimal mungkin agar langsung sampai ke desa-desa. Inilah video yang beredar di media sosial. Ratusan warga terlihat membongkar sejumlah minimarket serta mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Dalam narasi di video, lokasi disebutkan berada di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Di narasi juga dijelaskan penjarahan dilakukan karena belum dapatnya bantuan oleh pemerintah terhadap korban bencana longsor. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Utara Haji Surya mengatakan semoga peristiwa itu tidak terjadi lagi. Bantuan logistik untuk korban bencana longsor dan banjir bandang disebutkan cukup banyak. Namun, pendistribusian ke lokasi terdampak bencana masih terkendala, mengingat akses ke lokasi masih tertutup material longsor. Surya juga menambahkan, tim pengangkut bantuan harus memutar jauh melalui Aceh agar pendistribusian bisa dilakukan. Maka kita dari Sumatera Utara itu mengambil jalur arah ke Subuh Salam, ya. Dan sekarang kalau nggak salah menurut informasi sudah arah ke Sorkam, ya. Jadi kalau dari yang normal udah nggak bisa. Itu. Hingga hari Minggu kemarin, bantuan logistik makanan telah diberikan pada korban di lokasi bencana. Bantuan tersebut langsung di-dropping dari udara menggunakan helikopter. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, nelayan di Provinsi Aceh masih banyak yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Faktor biaya menjadi kendala utama sehingga nelayan berharap pemerintah memberikan subsidi. Berdasarkan data Yayasan Panglima Laut Aceh, belum seluruhnya nelayan memiliki fasilitas program BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini nelayan khususnya daerah Aceh Besar dan Banda Aceh yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, yaitu membayar premi senilai Rp16.800 per orang. Teruntuk anak buah kapal, biasanya mereka didaftarkan oleh pemilik kapal ataupun pemodal. Saya melihat banyak yang pribadi, jadi masing-masing nelayan itu ada iuran yang dibayarkan setiap bulan, ada juga dengan sistem kita ada toki bangku yang menjamin ya membayar bulanan, memotong, karena ini nelayan kita ini kan bergantung pada musim, pada alam ya. Jadi melaut itu kalau sudah musim angin biasanya kita nggak ada pilihan selain melaut. Jadi kadang ada musibah juga. Jadi dengan adanya BPJS ini akan sangat membantu sekali. Memang nelayan kita kadang-kadang hanyut dan sebagainya. Dan itu sekarang sudah berjalan. Faktor biaya menjadi kendala utama nelayan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan berharap adanya subsidi dari pemerintah setempat untuk pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan. Nggak ada. Dia kalau di keluarga, di kampung ada. Dari Kesman kita uruskan, itu ada. Seperti ini ceritanya. Kita ini nelayan ini kalau kelompok toki ini, kelompok toki lah kita bilang kan. Kalau dapat tuan dari toki itulah aja. Kalau enggak itu enggak ada. Jaminan dari toki ada musibah ada orang meninggal lah. Itu ada yang toki yang bawa pulang mayat ke kampung dikasihkan toki untuk sedikit gitulah. Berapa kemampuan toki yang ngasih untuk kita kan, yang musibah ni kan. Bagi nelayan yang telah terdaftar sebagai peserta akan memiliki banyak manfaat, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga jaminan hari tua. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali menerima uang Rp113 miliar yang merupakan pengembalian kerugian keuangan negara dari PT Nusa Dua Propertindo dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PN 1 Regional 1. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 4 tersangka. Uang dengan nilai lebih dari Rp113 miliar diserahkan PT Nusa Dua Propertindo, anak perusahaan PT PN yang menjalin kerjasama operasional dengan PT Ciputra Land dalam pembangunan kawasan pemukiman.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebelumnya pada tanggal 22 Oktober lalu telah menerima pengembalian dana kerugian negara sebesar 150 miliar rupiah. Dengan pengembalian ini, seluruh kerugian negara dalam kasus korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1 telah dikembalikan. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar mengatakan pengembalian kerugian negara tidak menutup proses penanganan perkara. Pihaknya terus melengkapi pemberkasan para tersangka untuk disidangkan. Akibat tindak pidana korupsi pada perkara penjualan aset dimaksud, ya, sebagaimana sedang kita tangani, seluruhnya telah dikembalikan, ya, oleh pelaku pidana kepada negara melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun perlu kami sampaikan rekan-rekan media bahwa ini adalah pemulihan dari sisi kerugian keuangan negara. Sedangkan terkait dengan penanganan perkaranya itu tentu terus berproses. Ya. Kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PN1 Regional 1, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan 4 tersangka. 2 diantaranya mantan Kepala BPN Sumut dan mantan Kepala BPN Kabupaten Deli Serdang. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan penyelundup 15 kg sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. 2 pelaku bahkan nekat kabur dengan menceburkan diri ke laut usai membuang seluruh narkoba. Inilah rekaman video amatir yang diperoleh tim liputan Kompas TV yang memperlihatkan detik-detik petugas menggagalkan penyelundupan 15 kg sabu di perairan Asahan. 2 pelaku yang menggunakan sampan kayu terlihat terus berupaya menjauh dari perahu petugas. Pelaku juga membuang sabu yang dibawanya. Pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut untuk melarikan diri. Namun usaha kedua pelaku gagal usai petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap keduanya. Narkoba yang disita dari kedua pelaku diduga berasal dari Malaysia dan para pelaku disinyalir bukan kali pertama menyelundupkan narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Polisi kini tengah memburu pelaku-pelaku lain dalam kasus ini, termasuk pengendali dalam jaringan ini. Pengungkapan 15 kg sabu yang baru beberapa hari ini kita ungkap, dan ini menariknya dilakukan di perairan. Tersangka mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara 15 kg sabu dibuang ke laut. Dan tim yang dipimpin oleh Kasat Narkoba berhasil tidak hanya menangkap tersangkanya, menangkap alat kejahatannya, dan juga berhasil menangkap barang bukti dan menyita barang bukti. 2 pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim bowling Indonesia targetkan 2 emas. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Pagi. Saudara, turunkan komposisi atlet terbaik. Tim bowling Indonesia targetkan 2 emas pada SEA Games 2025. Tim bowling Indonesia mantapkan persiapan jelang turun di SEA Games 2025. Sharon Liman Santoso dan kolega berlatih intensif di Pelatnas yang berpusat di Jakarta. Turun dengan komposisi terbaik, persiapan tim sudah mencapai 95%. Tim putra bahkan sudah melampaui target dari tim pelatih. Sementara untuk tim putri, peningkatan kecepatan dan kekuatan masih terus diupayakan. Adapun Federasi Bowling Indonesia (PBPBI) menargetkan minimal 2 emas di SEA Games Thailand. Emas diharapkan hadir dari ganda putra dan tim 4 putra. Syaratnya mereka harus mampu menaklukkan Malaysia, Singapura, dan tuan rumah Thailand yang kerap jadi sandungan bagi skuad merah putih. Yang cowok-cowok itu sudah berhasil mencapai target average yang kita inginkan, yaitu akan bermain 6 game dengan average 229. Sementara yang di tim putri
masih berjuang, masih di bawah target yang kita berikan, yaitu 219. Dan sekarang ini sudah berhasil 211. Jadi masih 8 pin under. Dan kita akan mengusahakan dalam waktu terakhir ini untuk menambah speed dan powernya yang cewek-cewek terutama. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Saudara, berangkat lebih awal, 19 pemain Timnas U22 plus tim pelatih bertolak menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih Timnas U22 Indra Syafri bilang para pemain dalam kondisi siap tempur dan akan melakukan periodisasi latihan sebaik mungkin di Thailand. Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2025 berangkat lebih awal ke Thailand. Skuad Garuda Nusantara bertolak ke negeri Gajah Putih pada Sabtu pagi. 19 pemain yang berasal dari kompetisi domestik plus pelatih kepala Indra Syafri turut dalam rombongan. Striker Timnas Jens Ravan bilang, tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Sementara itu, pelatih Timnas U22 Indra Syafri menegaskan timnya akan fokus laga demi laga. Sisa waktu yang ada akan digunakan sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. We want to defend that gold medal and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Kita akan bikin periodisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full team ya, Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Adapun dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zelstra, Dion Marks, dan Kapten Ivar Yanat. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November. Angga Nurizki, Andika Ahadiat, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Indonesia mencetak sejarah dalam olahraga cerebral palsy football dengan menjadi runner-up turnamen tingkat Asia Oceania. Melawan tim juara dunia, Indonesia memberikan perlawanan sengit walau akhirnya kalah 0-2. Final turnamen cerebral palsy football tingkat Asia dan Oceania digelar di Stadion Sriwidari, Solo, Jawa Tengah. Indonesia jumpa sang juara dunia tahun lalu, Iran. Tidak diunggulkan di partai final, namun Indonesia bermain sangat baik, terutama lini tengah yang dinamis dan mampu menjaga ritme permainan. Pertahanan Iran yang kokoh dan kiper Aref Babaeni yang menjadi tembok tebal membuat Yanuar Duma dan kolega tumbang 0-2. Turnamen ini menjadi pemanasan tim cerebral palsy football Indonesia jelang bertarung di Piala Dunia tahun depan. Ya, kita akan mematangkan skema dan khususnya di sisi penempatan pemain ya. Jadi kita akan set untuk pakemnya, bagaimana pergerakan posisi menghadapi tim-tim yang kuat. Nanti kita akan maksimalkan di situ. Ya, kami sangat antusias, sangat bersemangat. Apalagi World Cup tahun depan kami sudah mengunci tiketnya. Jadi kami akan semaksimal mungkin dalam persiapan pelatnas nanti. Pertama kali ikut turnamen tingkat Asia Oceania, Indonesia langsung mencapai final. Perjalanan ke final tak mudah karena Indonesia menghadapi Australia, Jepang, dan Thailand. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Saudara, gelaran MOU tertutup dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenpora minta pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program strategis di bidang pemuda dan olahraga. Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kejaksaan Republik Indonesia digelar secara tertutup di Wisma Serbaguna Kemenpora Jakarta Senin pagi. Meski tak merinci satu persatu, Menpora Erick Thohir bilang MOU ini bertujuan untuk memastikan program strategis Kemenpora berjalan sesuai rencana dan tertib administrasi. Erick mencontohkan bagaimana setiap cabang olahraga yang didanai pemerintah melalui Kemenpora punya cara masing-masing dalam upaya mencapai targetnya. Praktis butuh pengawasan dan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan, terutama terkait anggaran.
Kehadiran Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat menekan potensi penyalahgunaan anggaran yang bisa saja terjadi di tengah program berjalan. Saya rasa ini semua niat baik. Kita tadi Pak Jaksa Agung bicara tidak boleh curiga. Tetapi kadang-kadang tadi beliau sampaikan dalam prosesnya itu kan suka ada godaan. Nah itulah yang kita jaga. Apalagi 1 bulan terakhir di sini saya sudah sampaikan kita akan memperbaiki tata kelola semua. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kemenpora yang menyangkut dengan adanya anggaran yang keluar. Kemudian kami juga melakukan penata kelolaan juga. Nanti kami ada bidang datun yang bisa membantu tata kelolanya. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Kerusakan banjir bandang dipantau dari udara. Saudara, bencana longsor yang terjadi di Desa Sibalanga, Kabupaten Tapanuli Utara menyebabkan 11 rumah rusak, 7 orang meninggal dunia, serta 13 orang masih dalam pencarian. Video drone ini menunjukkan kondisi tebing yang longsor dan suasana Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara rusak setelah bencana longsor pada hari Selasa malam kemarin. Akibatnya 11 rumah hancur tertimpa timbunan longsor dan 7 orang meninggal dunia serta 13 orang masih dalam pencarian. Tim gabungan baru dapat mencapai desa tersebut pada Jumat kemarin akibat banyaknya titik longsor. Hari pertama proses pencarian, tim gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah. Dari catatan kepolisian daerah Sumatera Utara hingga 30 November, tercatat korban meninggal dunia akibat bencana banjir longsor di Sumut mencapai 176 jiwa dan 160 orang lainnya masih dalam pencarian. Fokus penanganan saat ini masih membuka akses wilayah yang terisolir. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara penuh material kayu. Dari pantauan udara terlihat tumpukan kayu menumpuk di jembatan sungai dan merusak lahan pertanian. Inilah visual yang direkam melalui helikopter milik TNI Angkatan Udara. Ribuan rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Material lumpur merendam lebih dari setengah bangunan. Tidak hanya rumah, material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Material lumpur dan kayu merusak rumah warga setelah terjadi banjir bandang dan tanah longsor di kawasan tersebut pada Senin lalu. Ada 4 kecamatan di kota Sibolga terdampak akibat banjir bandang dan tanah longsor. Di hulu sungai, hutan di bukit banyak yang ditebang dan gundul hingga terjadi longsor. Sejumlah alat berat terlihat dari udara masih melakukan pembersihan puing-puing di lokasi. Selain rumah penduduk, musibah yang menelan korban jiwa ini juga menghancurkan lahan pertanian. Sawah milik masyarakat rusak dan tertimbun material lumpur yang terbawa arus deras aliran sungai. Sabino Ardi, Kompas TV, Sibolga, Sumatera Utara. Saudara, kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU di Kota Medan menyebabkan warga harus antri panjang. Antrian panjang ini sudah terjadi 4 hari dan berdampak pada macetnya arus lalu lintas. Salah satu SPBU yang masih memiliki stok BBM yakni SPBU di Jalan Merak, Jingga, Medan. Antrean panjang hingga hampir setengah kilometer terjadi usai pengendara baik motor maupun mobil tidak mengikuti jalur antrian yang semestinya dan menutup akses jalan. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan penguraian arus lalu lintas dan mengerahkan pengendara untuk memilih SPBU terdekat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas.
Agar antrean tidak semakin panjang, Polrestabes Medan kini mensiagakan 2 personil kepolisian di setiap SPBU yang nantinya bekerja sama dengan pengelola SPBU agar antrean kendaraan yang hendak mengisi BBM tidak mengganggu arus lalu lintas. Polisi juga menyiapkan 1 jalur khusus di depan SPBU yang hanya boleh dilewati kendaraan yang tidak ingin mengisi BBM atau kendaraan yang memang ingin melintas. Kosongnya stok di beberapa SPBU yang ada di Kota Medan disebabkan karena faktor cuaca buruk yang menghambat proses distribusi BBM lewat jalur laut. Namun masyarakat diminta tidak khawatir karena kapal tanker pengangkut BBM sudah tiba di Pelabuhan Belawan. Ferry Irawan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Saudara khawatir dengan kondisi orang tua di kota Sibolga yang masih terisolir, Septiana Huta Barat nekat berjalan kaki dari kota Tarutung, melewati lumpur dan hutan selama 3 hari. Pasca bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara, akses jalan masih terputus. Jalur komunikasi yang sangat terbatas membawa ratusan warga harus melewati medan curam berlumpur dari Tarutung ke Sibolga untuk segera bertemu keluarga. Warga Tarutung Septiana Huta Barat bersama puluhan pejalan lainnya melewati lumpur, mendaki bukit untuk segera berjumpa dengan keluarga. Hari Kamis pagi 26 November, Septiana berangkat dari Tarutung berbekal makanan seadanya. Terkadang mendapat makan saat melintas desa dan mendapat tumpangan untuk singgah bermalam. Terkadang menahan lapar sebelum tiba di desa berikutnya. Sebelum tiba di Sibolga, Septiana berjumpa dengan adiknya Desinta Huta Barat yang juga berjalan kaki dari Sibolga menuju Tarutung. Adiknya memastikan kedua orang tua dan abang mereka aman di rumah. Adiknya sudah menyiapkan stok makanan untuk persediaan beberapa hari. Mereka berdua akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan kembali ke Tarutung. 3 hari melewati hutan dan longsor, Minggu siang tadi mereka tiba di Kecamatan Adian Koting dengan tubuh kelelahan. Perjalanan dari hutan lah supaya cepat kan. Kalau kayak gini kan, hari pertama kami jalan udah lumayan ini. Kemarin parah kali, gak tahu kayak mana mau menangis dibilang gak bisa kita menangis. Oh iya. Balik jalan lah kami dari rimba-rimba ini kayak gini lah kami jalan menuju hulu, bukit lagi. Kita terus pulang pun begitu, balik ke sini pun begitu. Nginap lah kami di tempat orang, dikasihlah makan, dikasihlah baju. Gitulah Pak perjalanannya. Jadi hitungan dari Kamis sampai ini hari Minggu kan, udah berapa hari? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lah di perjalanan. Ke Sibolga awalnya dari Tarutung mau jumpai siapa itu? Orang tua. Orang tua. Iya, tadinya mau aku jemput tapi aku berpikir nggak mungkin kejemput mamaku, dia udah pasang pen, udah kuliah keadaan jalan kaki, kita saja yang kita sanggupinnya berjalan kan, apalagi dia mana dia sanggup lagi jalan karena udah pen punggungnya itu. Datang ini udahlah Kak aman ya, dia udah adanya kucukupi di situ apanya kebutuhannya katanya. Ayolah kita ke sana Kak, nanti kalau udah bagus nyusunnya itu dibilang. 1 minggu pasca longsor belum ada akses darat yang bisa dilalui kendaraan menuju Tapanuli Tengah dan kota Sibolga. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, tim gabungan pencarian korban longsor berhasil mengevakuasi 6 jenazah di desa Sibalanga, Tapanuli Utara. Masih ada 7 jenazah yang belum ditemukan. Dengan menggunakan bantuan alat berat dan semprotan air untuk mengurai timbunan lumpur, tim gabungan pencarian berhasil menemukan 6 orang yang tertimbun material longsor di desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara. Total korban yang sudah ditemukan berjumlah 13 orang. 7 korban lainnya masih belum ditemukan. Polisi juga sudah membawa anjing K9 untuk membantu proses pencarian. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Saudara, petugas bersama warga membangun jembatan darurat penghubung Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Dengan menggunakan kayu bekas, akses jalan kini dapat dilintasi dengan berjalan kaki. Pembangunan jembatan ini dilakukan petugas dan warga. Mereka bahu-membahu membuat jembatan darurat penghubung jalan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara. Jembatan ini sempat terputus akibat diterjang banjir bandang yang terjadi Selasa lalu.
Walau dengan memanfaatkan kayu sisa banjir, kini akses kedua kabupaten bisa dilalui pejalan kaki. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat mempercepat pasokan bantuan terhadap para korban yang sempat terisolir akibat terputusnya akses jalan. Dibilang terputus, tidak. Dibilang tersambung, tidak juga. Cuma dia ambruk. Ambruk. Kalau ditimbun dia sedikit aja bisa jalan. Artinya cukup payah dilalui ya? Cukup payah. Ini satu-satunya akses ke Tapanuli Selatan? Akses pejalan kaki. Iya. Oke. Artinya dengan akses ini Bang, kita bisa jenguk keluarga, melihat kabar keluarga, Iya. bahkan jemput obat-obatan ya? Iya. Bahkan tadi aku mengantar mayat ke Sidimpuan. Akses jalan yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, tepatnya di Desa Garoga, terputus akibat musibah banjir bandang yang melanda Selasa lalu. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.